Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kekuatan konteks sosiokultural daerah lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah kami diskusikan bersama di ruang kolaborasi modul 1.1 bersama kelompok kami yaitu kelompok kedua. Perkenalkan, yang pertama yaitu Ibu Sri Handayani, yang kedua saya sendiri, Fitria Hastuti, dan yang ketiga adalah Bapak Adi Susanto. Tidak lupa kami ucapkan kepada fasilitator hebat kita di kelas 408 yaitu Bapak Muhammad Khoir, serta pengajar praktik kita yang sudah bersemangat membersamai pembelajaran kita yaitu Bapak Nurul Hakim dan Ibu Purwanti. Nah, dari diskusi ruang kolaborasi yang sudah kita laksanakan, diharapkan peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dari kegiatan diskusi ini, kami akan menggali dan menemukanali kekuatan konteks sosiokultural dari budaya daerah setempat yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kemudian, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dalam karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat, disesuaikan dengan nilai-nilai budaya daerah asal. Dan kami juga akan mencari kesepakatan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosiokultural daerah lokal yang dapat diterapkan. Setelah kami berdiskusi di ruang kolaborasi diskusi hari Jumat kemarin, kelompok kami sepakat memilih kearifan budaya lokal yang berjudul ngalungi. Tradisi ngalungi ini biasa dilakukan di daerah Rembang, salah satunya di daerah Tengger. Kearifan lokal di Kabupaten Rembang yang diadakan setiap setahun sekali, setiap bulan pada bulan Maret. Pada bulan ini, masyarakat setempat mengadakan ritual doa bersama di suatu tempat yang dianggap sakral dengan membawa berbagai makanan untuk dimakan bersama dan dibagikan pada masyarakat setempat sebagai rasa syukur atas berkah yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa berupa ternak yang melimpah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membantu mereka dalam kegiatan bercocok tanam di sawah. Selanjutnya, 3 aspek diskusi. Yang pertama, kekuatan sosiokultural dari budaya daerah setempat yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak memperbaiki laku menjadi manusia seutuhnya. Di dalam budaya ngalungi mengandung nilai moral serta budi pekerti masyarakat Kabupaten Rembang yang dapat diambil dari kegiatan budaya tersebut, antara lain 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli kepada sesama. 3. Persatuan. 4. Gotong royong. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan dalam membiasakan bersikap sesuai nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan membuat kesepakatan kelas, berdoa dan membaca Asmaul Husna sebelum dan sesudah pembelajaran. Membiasakan kegiatan Jumat sedekah yang dilakukan pada anak didik untuk melatih nilai religius anak didik supaya terbiasa peduli, suka berbagi terhadap sesama,
dan bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Membiasakan kegiatan Sabtu bersih yang dilakukan secara bersama-sama untuk membuat sikap persatuan dan gotong royong di antara semua peserta didik dalam aktivitas bersih sekolah secara bersama-sama. Berikutnya adalah aspek diskusi yang ketiga, yaitu kesepakatan suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosio-kultural daerah lokal yang dapat diterapkan. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menurut kami dapat diterapkan yaitu salah satu asas Ki Hajar Dewantara dalam mendidik. Asas tersebut adalah konsentris, artinya pengembangan pengetahuan dan budi pekerti tidak meninggalkan kepribadian bangsa. Hal ini selaras dengan kekuatan konteks sosial budaya lokal anak berupa budaya ngalungi yang dapat menebalkan laku anak berupa pembentukan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa, antara lain gotong royong, peduli, persatuan, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam program pendidikan di sekolah, ternyata tidak semuanya dapat berjalan dengan mudah. Kami masih menemui berbagai tantangan, yang antara lain, pertama, kurangnya kepekaan dan kesadaran diri anak didik dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya, dalam kegiatan Sabtu Bersih, anak merasa kegiatan gotong royong membersihkan sekolah adalah sesuatu yang hanya melaksanakan kewajiban dalam menaati peraturan, bukan kebutuhan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga mereka dapat terhindar dari suatu penyakit. Mereka juga masih sulit dalam menjalin kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian masih banyak rendahnya rasa ingin memberi dan peduli terhadap orang lain. Misalnya, dalam kegiatan Jumat bersedekah, anak kurang antusias memberikan bantuan berupa uang untuk diberikan kepada kaum yang tidak mampu. Mereka masih merasa senang diberi daripada memberi. Dari tantangan-tantangan tersebut, solusi terbaik yang dapat kami lakukan antara lain adalah yang pertama yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran peserta didik. Kesadaran peserta didik ini dapat kita tumbuhkan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memberikan himbauan secara lisan maupun himbauan secara tertulis. Himbauan secara lisan misalnya kita dapat sampaikan saat menjadi pembina upacara. Dalam upacara tersebut, kita dapat menyampaikan nilai-nilai moral pentingnya bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Secara tulisan, kita dapat membuat poster-poster kebersihan dan pentingnya gotong royong yang kita pajang di lingkungan sekolah. Solusi yang kedua yaitu dengan cara membuat kegiatan gotong royong yang dikemas dalam bentuk lomba. Misalnya lomba kebersihan kelas, lomba mading kelas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengajak anak didik nobar tayangan video-video yang menggambarkan mengapa kita harus membantu orang lain. Bahkan kita juga dapat mengunjungi keluarga yang tidak mampu untuk melihat dan merasakan kondisi yang dialami keluarga tersebut. Dengan kita mengunjungi, kita diharapkan supaya hati anak-anak bisa tergerak mengapa harus membantu, serta membiasakan anak didik untuk selalu bersyukur. Dari hasil diskusi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa budaya ngalungi mampu membantu kita dalam menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal. Kami berharap
hasil diskusi kelompok kami dapat bermanfaat, dan apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Dan atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.